Jadi hari ini kita akan meneruskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, apa yang dikatakan hidup dan seperti apa yang dikatakan hidup. Apakah makan? Apakah minum? Tidak. Apakah bergerak? Ya, di awal kita sudah mempelajari bahwasanya bergerak pun itu ada gerak pasif dan ada gerak aktif. Ya. Kemudian makhluk hidup bergerak pun itu ada gerak pasif dan gerak aktif. Organnya ada gerak aktif dan gerak pasif. Nah, yang seperti apa? Nah, ini ya. Nah, jadi makhluk hidup itu cirinya apa sih? Jadi ciri makhluk hidup apa? Nah, di sini akan kita bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi yang pertama, ya, dia dikatakan hidup jika dia bermetabolisme. Nah, kemudian yang kedua itu dia bereproduksi. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah iritabilitas. Dan yang terakhir ini regulasi dan koordinasi. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi ciri yang pertama itu adalah metabolisme. Apa yang dimaksud metabolisme? Jadi meta itu proses. Ya. Jadi pengertiannya adalah proses perubahan zat yang ada di dalam tubuh. Nah, proses tersebut ada dua. Ya. Yang pertama anabolisme dan yang kedua katabolisme. Anabolisme asal katanya a. Nah, a itu tidak. Ya, dari bahan artinya apa? Dari bahan yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah katabolisme. Ya. Ini katanya, suku katanya itu adalah kata. Kata itu artinya rusak. Artinya dari kompleks menuju yang ke sederhana. Jadi metabolisme itu adalah proses perubahan zat yang ada di dalam tubuh. Prosesnya ada dua, ada anabolisme dan ada katabolisme. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah reproduksi, ciri makhluk hidup yang kedua. Ya, jadi apa tujuan makhluk hidup ada di bumi? Ya, itu adalah untuk melestarikan keturunannya. Jadi dia harus bereproduksi. Ya, jadi bereproduksi itu entah dia membelah, ya entah dia beranak, entah dia bertelur, dia bereproduksi. Ya, jadi pengertian bereproduksi itu adalah kemampuan memperbanyak diri. Dalam artian bukan hanya membelah, ya, tetapi berketurunan. Ya. Nah, reproduksi sendiri itu ada dua. Yang pertama reproduksi seksual dan yang kedua itu adalah reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual artinya A itu tidak, seksual itu peleburan gamet, ya. Jadi tidak dilalui dengan peleburan gamet. Nah, ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan bunga suplir. Ya, dia dengan sporangium. Kemudian Pak yang dicangkok di stek, nah itu salah satunya. Jadi walaupun dia bisa melakukan reproduksi seksual, tetapi dia apa namanya juga bisa melakukan reproduksi aseksual. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan reproduksi seksual itu adalah
meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah itu, ya. Kita teruskan yang ketiga. Nah yang ketiga ini adalah iritabilitas. Jadi kalau yang namanya makhluk hidup, dia peka terhadap stimulus, terhadap rangsang. Ya, di kuliah sebelumnya sudah kita bahas. Kita punya panca indera, kita punya neuron aferen, kita punya neuron eferen, enggak? Kita punya sistem saraf. Ya, sehingga akan mengaktifkan iritabilitas kita. Jadi peka kita terhadap rangsang. Bagaimana kalau panas, cuaca panas, bagaimana kalau cuaca dingin, ya, maka tubuh akan meresponnya. Nah itu. Kemudian yang terakhir, ciri makhluk hidup itu adalah regulasi dan koordinasi. Nah, ya. Jadi di awal sudah dijelaskan, misalkan regulasi tentang enzim, hormon, nah itu kerjanya itu regulasi. Ya, kita mengunyah, ya, maka kita akan mengeluarkan ludah. Ya, jadi berkoordinasi dengan enzim saliva. Ya, lidah itu mengeluarkan ludah yang di dalamnya ada enzim saliva. Ya. Nah itu. Jadi 4 pokok ciri makhluk hidup itu adalah metabolisme, reproduksi, iritabilitas, regulasi, dan koordinasi. Ya. Kemudian pertanyaannya, Pak, bagaimana dengan makan dan minum? Nah, ya, makan dan minum itu bagian dari metabolisme. Dilihat dulu makan minum seperti apa. Ya. Kalau makan dan minum itu hanya memasukkan materi, ya, kemudian bernapas, bukankah kendaraan bermotor-motor itu juga memerlukan materi dan memerlukan udara untuk dia nyala. Nah, ya, jadi harus lebih spesifik. Jadi ciri makhluk hidup itu metabolisme, ya, reproduksi, kemudian iritabilitas, regulasi. Ya. Kalau misalkan motor dikatakan makhluk hidup, ya sudah, tempelkan saja motor Vixen dengan motor Beat misalkan. Entah jadinya Xeon nanti kan, siapa tahu. Tapi kan itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kita tahu itu benda mati. Ya, walaupun dia memerlukan materi, walaupun dia memerlukan udara, ya, untuk hidup dalam tanda kutip. Nah itu. Ya. Nah ini metabolisme tadi. Ya. Ini anabolismenya, jadi pembentukan. Jadi contohnya itu misalkan dalam proses fotosintesis, ya, proses fotosintesis itu adalah asimilasi zat karbon dengan apa? Dengan bantuan cahaya matahari. Ya, kemudian kemosintesis itu siklus gelap, siklus Krebs. Ya, pada malam hari pada tumbuhan. Jadi 6 CO2, karbon dioksida ditambah air, maka dia akan menjadi C6H12O6 ditambah O2. Itu proses fotosintesis untuk anabolisme. Nah, kemudian bagaimana dengan katabolisme? Nah, katabolisme ini kebalikannya. Ya. Jadi pemecahan daripada C6H12O6, ya, misalkan kita bernapas, kita berolahraga, maka kita memerlukan oksigen. Ya. Dan kita akan mengeluarkan yang namanya CO2. Apa CO2? Itu bernapas kita keluar, ya. Kemudian H2O bukan H2O. H2O itu berupa keringat. Ya. Nah, kemudian Pak, bagaimana kalau tidak memakai prosesnya tidak memakai udara? Nah, lihatlah tape, nah, fermentasi tape. C6H12O6 ya itu adalah tape, ubi kayu, maka dia bisa diubah menjadi etanol. Nah, etanol ini, ya, kemudian
ada hangatnya. Nah, ini ya, panasnya, CO2 dan ada energinya. Nah, ini ya. Jadi yang wangi itu dari sini. Ya. Ini untuk anabolismenya, pemecahannya. Jadi kalau anabolismenya itu adalah fotosintesis, anabolismenya itu adalah respirasi. Kemudian, nah ini cara makhluk hidup mendapatkan materi. Ya, kalau untuk tingkat sel, ini ada yang namanya difusi, osmosis, ada juga imbibisi, ya, ada juga imbibisi. Nah ini terjadi misalkan di tumbuhan pada waktu hujan lebat, ya. Nah, yang terakhir ini adalah transport aktif, ya. Transport aktif ini pada tingkatan sel, jadi dia memerlukan tenaga melawan gradien. Nah itu. Nah ini saja perkuliahan kita hari ini. Ya.